فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانها. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Telah lalu pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai dari pelajaran kita Manzumatul Baiquniyah. Mungkin ada yang mau start hafalan Manzumatul Baiquniyah, tafadhal. Dan kita akan melanjutkan risalah berikutnya dengan tema Al-Mukhtasaru fi Usulil Hadits. Al-Mukhtasar, ringkasan dalam Usulul Hadits, dasar-dasar hadis. Ta'lifus Syarif Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani. Karya Syarif Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani. Beliau wafat pada tahun 816 Hijriah. Dan cetakan di hadapan saya ini adalah tahqiq dan takhrij Syekhuna Abu Amr Abdul Karim bin Ahmad Al-Hajuri, hafizahullahu ta'ala. Kita ambil muqaddimah. Qala alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'du. فهذا كتاب مختصر في أصول الحديث للإمام الجرجاني رحمه الله من نفائس الكتب المختصرة في أصول الحديث. Nah, setelah alhamdulillah tsana beliau mengatakan adapun setelah itu maka ini adalah kitab mukhtasar, kitab ringkas atau ringkasan seputar usulul hadis, dasar-dasar hadis karya Imam Al-Jurjani rahimahullah, termasuk dari kitab-kitab ringkasan yang berharga seputar dasar-dasar hadis. Haitsu ikhtasara fihi muallifuhu rahimahullah. Sini sepertinya ada yang sakot, yaitu Lafzul Jalalah rahimahullah yang benar. Di mana penulisnya meringkas dari Al-Khulasah fi Ma'rifatil Hadits, dari kitab Al-Khulasah fi Ma'rifatil Hadits, intisari dalam mengenal hadis. Lil Imam At-Tibi rahimahullah, karya Imam At-Tibi rahimahullah, alladhi yu'tabaru khulasata kutubil mustalah a'nil khulasah, yang dia teranggap yaitu yang maksud kata beliau Al-Khulasah fi Ma'rifatil Hadits sebagai khulasah, sebagai intisari dari kitab-kitab mustalah. Walam yakun tahqiqul kitab maqsudan li, dan bukanlah mentahqiq kitab ini adalah tujuanku. Walakinni ba'da intihai min tahqiqi al-khulasah fi ma'rifatil hadits lil Imam At-Tibi rahimahullah hasaltu ala makhtutatin kuntu adunnuha makhtutatan thalithatan lil khulasah. Hanya saja setelah aku selesai dari tahqiq kitab Khulasah fi Ma'rifatil Hadits karya Imam At-Tibi rahimahullah, aku mendapati satu makhtutah yang aku mengira ini adalah makhtutah yang ketiga dari makhtutah Al-Khulasah fi Ma'rifatil Hadits. Lakin inda muqabalatiha bil khulasati fujitu idza biha laysat kama fil khulasah. Akan tetapi ketika aku membandingkannya dengan Al-Khulasah, itu kitab Al-Khulasah,
Aku dikagetkan ternyata dia tidak sama dengan Khulasah. Tidak persis dengan Khulasah. Wa ka'annaha mukhtasaratun anha, dan sepertinya ini ringkasan darinya. Fa khatara bid-dhihni annaha makhtutatun mukhtasarul Jurjani fa kanat kadzalika walillahil hamdu. Maka terbetik di dalam benakku bahwasanya dia adalah makhtutah ringkasan Al-Jurjani, maka ternyata memang demikian walillahil hamdu. Ya, seperti yang beliau sangkakan. Walamma kanat faidatuha jahizatan fil khulasa atau wa hiya ibara an naqlin min al khulasa kuntu bidzalika ma'al muqabala wat tashih ma'a ba'd az-ziyadati. Dan manakala faedahnya telah ada dalam kitab Khulasah yang beliau tahqiq sebelumnya, dan dia hanyalah seperti penukilan faedah dari Khulasah, maka aku pun melakukan hal tersebut, yaitu mentahqiq kitab ini, mukhtasar ini, disertai dengan muqabalah, membandingkan dan watasfi dan meluruskan yang perlu diluruskan atau dibenarkan, disertai dengan beberapa tambahan. Kemudian beliau menyebutkan amalan beliau dalam kitab Al-Awwal Muqabalatul Kitab. Yang pertama membandingkan kitab Al-Makhtutah wa hiya allati salafa ba'dul kalam haulaha. Atas Makhtutah, dan dia yang telah lalu sebagian ucapan seputarnya. Wahia min makhtutat maktabati Arif Hikmat wa tatakawan min 6 lawhat undurha fi suwaril makhtut wa qad ramaztu laha bi kha. Dan dia adalah makhtutat maktabah Arif Hikmat dan tersusun dari 6 lauhah, 6 lembaran. Silakan dilihat di gambar makhtut, dan aku telah memberikan simbol dengan kha. Ila annahu tajidu al-isyarata ila annahu maktub fi dilati hadhihi al-makhtutah usul al-hadits lit-Tibi wa huwa ghalat. Hanya saja engkau dapati isyarat kepadanya tertulis di sampul makhtutah ini usulul hadits karya at-Tibi, dan dia itu keliru. Wa innama huwa mukhtasar usulul hadits lil Jurjani, akan tetapi yang benar adalah mukhtasar usulul hadits karya al-Jurjani. Ini makhtutah yang dari tulisan tangan yang didapati. Kemudian yang kedua al-matbu', yang tercetak. Wa huwa al-matbu' bi unwan risalatan fil mustalahil hadits tahqiq Ali Zuwain. Dan dia dicetak dengan dua risalah dalam mustalah, atau dengan tema dua risalah dalam mustalahul hadits tahqiq Ali Zuwain. Ihdahuma hadhihi risalah, salah satunya adalah risalah ini, Al-Mukhtasar fi Usul Hadits karya Al-Jurjani. Wal ukhra Al-Mukhtasar fi Ilmi Al-Athar li Muhyiddin Al-Kafiyaji. Nah, Allah bagaimana cara bacanya. Dan yang kedua adalah Mukhtasar fi Ilmi Al-Athar karya Muhyiddin Al-Kafiyaji al-mutawaffa sana 879, yang wafat pada tahun 879. Waqad dzakara muhaqqiquhu annahu i'tamada ala makhtutaini li Mukhtasaril Jurjani. Dan muhakkiknya telah menyebutkan bahwa dia bersandar atas dua makhtutah Mukhtasar Al-Jurjani. Waqad ramaztu lahu bi ta', dan aku beri simbol dengan ta'. Ats-tsani takhrij ma dzakara al-musannif min al-ahadits wal athar. Yang kedua, takhrij apa yang disebutkan oleh penulis dari hadis-hadis dan asar. Amalanku yang kedua adalah takhrij, mengembalikan dan mendatangkan sumber-sumber hadis-hadis dan athar yang disebutkan oleh penulis, yaitu Al-Jurjani dalam kitabnya ini. Ats-tsalits azwu
azwu kalamil a'imma ila masadirihi, yang mengembalikan ucapan para imam kepada sumber-sumbernya, yaitu ucapan ini diucapkan oleh imam ini di kitab ini. Ini amalan Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah taala terhadap tahqiq beliau ini. Ar-rabi' tarjamtu li a'yan wa ahammi ma dzakarahumul musannif. Man dzakarahumul musannifu wa ghaliban a'zu tarajimahum li siyar a'lamin nubala li sumulihi. Yang keempat, aku berikan biografi tentang tokoh-tokoh dan yang paling sering atau yang paling penting yang disebutkan oleh penulis dari para a'immah, diberikan biografinya. Dan seringnya aku kembalikan biografinya kepada Siyar A'lamin Nubala karena mencakup sumul, lengkap. Wa aidan la siyama ma'a tahqiqihi fa innahu ghaliban yadhkuru katsiran mimman tarjama lil musannif. Dan juga bersama dengan tahqiqnya, maka dia seringnya disebutkan bersama tarjama penulis. Illa anna muhaqqiqahu al-Arnaud Hanafi Asy'ari. Hanya saja muhakkiknya adalah Arnaud, itu Hanafiyah, madhaban Asy'ari, akidatan, berakidah Asy'ariyah. Fala tarkan ala ta'liqihi fi ma lahu silatun bi madhhabihi. Maka jangan kamu bersandar kepada ta'liqnya, catatan kakinya yang ada hubungannya dengan madhab dia, madhab Hanafi Asy'ari. Walaysa hadha mawdi'u dzikri adillati dzalika fi hadzal muqaddimati mukhtasarati. Dan bukan di sini tempat penyebutan bukti-bukti akan hal tersebut pada pembukaan ringkas ini. Lakin aradtu ayyuhdara min hali rajuli hatta la yuqtarra bihi. Akan tetapi aku ingin agar diingatkan dari kondisi laki-laki ini, yaitu Arnaud, hingga tidak tertipu dengannya. Lakin yustafadu minal masadir allati yadhkuruha min haitsu ruju' ilaiha. Akan tetapi bisa diambil faedah dari sumber-sumber yang disebutkan agar bisa merujuk kepada sumbernya langsung. Al-khamis tarjamtu lil musannif bi tarjamatin mukhtasaratin. Yang kelima, aku berikan biografi untuk penulis, yaitu Al-Jurjani, dengan biografi yang ringkas. As-sadis mazidtuhu fil kitab min al-anawin ja'altuhu baina ma'kufataini hakadha. Yang keenam, apa yang aku tambah dalam kitab dari judul-judul, maka aku jadikan di antara dua tanda kurung seperti ini, kotak, tanda kurung kotak yang bisa dilihat di situ. Kemudian beliau menyebutkan tarjumatul muallif. Biografi muallif, penulis rahimahullah ta'ala, itu Jurjani. Huwa alimus syarq al-imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Husaini al-Jurjani al-Hanafi wa yu'rafu bi Sayyid asy-Syarif. Dia adalah alim timur, negeri timur. Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Husaini al-Jurjani al-Hanafi, yang dikenal dengan Sayyidus Syarif, laqabnya Sayyidus Syarif. Wulida bi Jurjan sanata 740 min al-Hijrah. Beliau lahir di Jurjan tahun 740 Hijriah. Ishtaghala bi biladihi wa qara'a al-miftah ala syarihihi wa qad akhadha syarh al-miftah lil kutub. Beliau menyibukkan diri di negerinya dengan ilmu dan membaca miftah ala syarih kepada pensyarahnya, kitab miftah kepada pensyarahnya, dan beliau mengambil syarh miftah dari al-kutub. Wa qadima al-Qahirah wa akhadha biha an akmaliddin wa ghairihi, dan dia tiba di Qahirah, datang ke Qahirah Mesir, dan mengambil padanya dari Akmaluddin, nama orang, nama guru, dan selainnya, dan selain dia. Wa aqama bi Sa'id as-Su'ada 4 sinin, dan dia tinggal di Sa'id as-Su'ada selama 4 tahun. Tsumma kharaja ila biladir Rum. Kemudian dia pergi ke negeri Rum, tsumma lahiqa bi biladil Ajam. Kemudian dia
pindah lagi ke negeri Ajam. Wa shara imaman fi jami'il ulumil aqliyah wa ghairiha. Dan jadilah dia imam pada seluruh ilmu akal dan selainnya. Mutafarridan biha musannifan fi jami' anwa'iha, mutabahhiran fi daqiqiha. Bersendiri dengannya dalam karya-karya tulis pada aneka macam jenisnya, dalam aneka macam jenis ilmu, dan mutabahhir yaitu meluas pada perkara-perkara yang mendetailnya. Wa jaliliha, dan yang terang-terangnya, yang jelasnya. Wa tara situhu fil afaq, dan melayanglah ketenaran beliau di setiap penjuru. Wa antafa'an nasu bi musannafatihi fi jami'il bilad, dan manusia pun mengambil manfaat dengan karya-karya tulisnya pada seluruh negeri. Wa hiya masyhuratun fi kulli fannin seperti ini kurang di sini alif. Yahtaju biha akabirul ulama. Dan itu terkenal pada setiap cabang ilmu yang dibutuhkan ulama kibar. Wa yanquluna minha, dan mereka para ulama kibar menukil darinya. Wa yuriduna wa yusdiruna anha, dan mereka datang dan memunculkan atau mendatangkan darinya. Qala musannafatuhu katsiratun minha kitabut ta'rifat. Karya-karya tulis beliau banyak, di antaranya kitabut ta'rifat, mukhtasar usul hadits wa huwa hadzal kitab. Mukhtasar usul hadits, dan dia adalah kitab ini syarhul al-mawaqiful aduriyah, dan seterusnya sebutkan panjang sini. Sampai kepada umur beliau, tufiya sana tamanumi'atin wa sadis atau 16. Beliau wafat pada tahun 816 an umrin balagha 76 sana. Beliau meninggal dengan umur 76 tahun. Nah, tarjamatuhu fi Badrut Thali wa Dawul Lami wa Mu'jamul Mu'allifin. Nah, biografi beliau dalam Badrut Thali, Dawul Lami, dan Mu'jamul Mu'allifin. Kemudian akan masuk pada asal kitabnya. Di sini ada faedah dari mudarrisuna Syibari hafizahullah taala. Bahasa yang penting diketahui dalam setiap cabang ilmu adalah 10 perkara. Terkumpul dalam ucapan syair, inna mabadi'a kulli fannin asyarah, al-hadd wal mawdu'u thumma ath-thamarah, wa fadluhu wa nisbatun wa wadi'u, al-ismu istimdadun hukmu syari'u, masail wal ba'du bil ba'd iktafa, wa man dara jami'an hada syarafa. Sungguhnya dasar-dasar setiap cabang ilmu itu 10. Yang pertama had, definisinya. Kemudian maudhu', tema pembahasannya, topik pembahasannya. Kemudian buah, buah dari ilmu tersebut. Dan fadluhu, keutamaannya. Dan nisbatuhu, nisbah ilmu tersebut kemana. Dan wadi'uhu, siapa yang meletakkan pertama kali. Ism, nama ilmu tersebut, dan istimdad, dari mana dia diambil, sumber ilmu tersebut, dan hukum syari', hukum syariat dalam mempelajarinya, dan permasalahan-permasalahan dan sebagainya cukup dengan sebagian yang lain. Beberapa apabila mengetahui sebagiannya, tidak seluruhnya, itu cukup. Dan siapa yang mengetahui seluruhnya, maka dia akan menggapai kemuliaan. Jadi kita ambil satu persatu dari mabani tersebut, dasar-dasar ilmu tersebut yang akan kita pelajari, yaitu ilmu mustalahul hadits. Qalu al-had at-ta'rif, perkataannya al-had yaitu definisinya, yaitu ilmu hadits, mustalahul hadits. Dan ilmu hadits terbagi menjadi 2. Yang pertama ilmu hadits riwayatan, dan wasani ilmu hadits dirayatan. Ilmu hadits secara riwayat, dan ilmu hadits secara dirayah, secara pembelajaran, pembahasan. Amal awalu, adapun yang pertama yaitu riwayatan, huwa ma yunqalu an Nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalin wa af'alin wa nahwi dzalika wa takrir dan seterusnya. Adalah apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan, perbuatan, pengikraran dan semisal itu.
Ini ilmu hadis riwayatan, seperti A'mash menukil dari gurunya, menukil dari sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmu hadis riwayatan, periwayatan yang disampaikan kepada kita. Demikian Syu'bah, demikian Taib. Misalnya selain ini Pak, dari para perawi hadis. Wasani huwa al-ilmu bil qawaid allati yatawassalu biha ila wujudil hadis wa ma'rifati ahwali sanad wal matan min haitsul qabuli war raddi. Yang kedua, ilmu hadis riwayatan adalah ilmu dengan kaidah-kaidah, mengilmui tentang kaidah-kaidah yang dengannya seseorang bisa mengetahui keberadaan hadis dan mengenal kondisi-kondisi sanadnya dari sisi sahih dan dhaifnya, dan matanya dari sisi diterima dan ditolaknya. Ini ilmu hadis dirayah. Fa'ulima mimma taqaddama shara an-nasu ala thalathati aqsam. Maka diketahui dari apa yang telah lalu, manusia terbagi menjadi 3 macam. Qismun man i'tanau bir riwayati misal A'mash. Golongan yang memberikan perhatian terhadap riwayatan hadis. Hadis itu sendiri seperti A'mash dan semisalnya. Thaniyan qismun man i'tanau bid dirayati misal Albani wa Syekh Muqbil. Golongan yang memperhatikan tentang dirayah, tentang memperhatikan tentang bagaimana hadis tersebut, apakah sahih atau dhaif, layak diamalkan ataukah tidak, seperti Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil dan semacam mereka. Thalithan allati jama'a bainal amrayni kal Bukhari wa Muslim wa Daraqutni. Yang ketiga, yang menjamak keduanya, dia meriwayatkan hadisnya juga dan juga mengkaji hadis tersebut dengan apakah sahih dhaifnya dan seterusnya. Kal Bukhari wa Muslim wa Daraqutni. Wal arfa'u huwa alladhi jama'a bainal amrayn. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Ad-Daraqutni. Maka yang lebih tinggi dan yang lebih tinggi adalah yang memadukan 2 perkara tersebut, yaitu ilmu hadis riwayatan wa ilmu hadis dirayatan. Qala wa nahnu natakallamu fi ilmi dirayah wa yatatarraqu ila ilmi riwayah. Dan kita berbicara tentang ilmu dirayah, tentang bagaimana hadis tersebut diterima tidaknya matanya dan riwayat tersebut sahih dan dhaifnya dan seterusnya, dan akan juga sampai kepada ilmu riwayat. Ambil ilmu riwayat kemudian mengkajinya. Ini tentang definisi ilmu tersebut. Mawdu'uhu huwa al-bahth wa at-taftish wa at-tanqib an wujudil hadithi wa an wujudil illati fiha wa adamiha. Adapun topik pembahasannya adalah membahas, meneliti dan menggali tentang keberadaan hadis dan tentang adakah penyakit pada hadis tersebut ataukah tidaknya. Ini topik pembahasannya. Thalitsan samaratuhu, yang ketiga buahnya. Faidatuhu tasfiyatus sunnatil musyarrafah mimma qad lasiqa biha min ahaditsid dha'ifah wal mawdu'ah hatta yatamayyazu as-sahih min as-sakim tahqiqan liqoulihi ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Faedahnya adalah membersihkan sunnah yang mulia dari apa yang menempel padanya dari hadis-hadis yang lemah, yang palsu, hingga bisa dibedakan antara hadis yang sahih dari hadis yang sakit, hadis yang sehat dan hadis yang sakit. Sebagai perwujudan perkataan Allah Ta'ala, sungguhnya kamilah yang menurunkan zikir dan sungguhnya kamilah yang menjaganya. Fadluhu, keutamaannya, anna jami'al ulum muhtaja ilaiha wa ghayatul ulum hiya salatah. Utamanya bahwasanya seluruh ilmu butuh kepada ilmu ini, ilmu mustalah, ilmu hadis. Dan puncak ilmu adalah 3. Tafsir wa hadis wa fikih. Tafsir, hadis dan fikih. Wa tafsir yahtaju ila ma yufassiruhu minal hadis. Dan tafsir sendiri butuh kepada apa yang menafsirkannya dari hadis. Wa yahtaju ma'rifatu sahihihi wa dhaifihi. Bersama dengan itu dibutuhkan lagi untuk mengenal apakah sahih dan dhaifnya hadis tersebut, sehingga bisa dijadikan tafsir ataukah tidak, dan bisa dibangun hukum atasnya ataukah tidak dalam fikih dan seterusnya. Jadi semua ilmu butuh kepada ilmu ini. Nisbatuhu annahu min ulumil islamiyah, bal hadzal ilmi mimma ikhtassa bihi hadhihi ummah ghairu ummin mutaqaddimah. Penisbatannya bahwasanya dia termasuk dari ilmu Islamiyah, bahkan ilmu ini termasuk yang dikhususkan dengannya umat ini
daripada umat-umat yang terdahulu. Termasuk kekhususan umat ini. Wadi'uhu kafannin mustaqil walakin lam yastau'ib kama qala al-Hafidh Ar-Murhazi Asy-Syafi'i takallama fi risalah wa Asy-Syafi'i takallama fi risalah wa kadha Muslim fi masail al-hadits lakin ma ja'alahu fi kutubin mustaqil yang mengatakan pertama kali tapi tidak yastau'ib yaitu tidak menyeluruh Ar-Murhazi nah susah disebutkan namanya. Dan juga Syafi'i berbicara dalam kitab beliau Ar-Risalah dan Imam Muslim pada pembahasan hadis akan tetapi tidak diberikan kitab tersendiri, tidak dijadikan kitab tersendiri. Ismuhu, nama ilmu ini adalah ilmu mustalahil hadis, ilmu mustalah hadis atau ma'rifatu ilmil hadis, ma'rifatu ilmil hadis, mengenal ilmu hadis dan usulul hadis, dasar-dasar hadis. Istimdaduhu sumber pengambilan ilmu ini min sittati masadir dari 6 sumber. Awalan min kitabillah, yang pertama dari Al-Qur'an. Tsaniyan min as-sunnah, yang kedua dari as-sunnah. Tsalitsan min kutubit tarajim, yang ketiga dari kitab-kitab biografi. Rabi'an min at-tarikh, kitab-kitab sejarah. Khamisan min kutubil ilal, kitab-kitab ilal. Sadisan kutubut takharij, yang keenam kitab-kitab takharij. Pembahasan dan yang mengkaji tentang makhraj hadis. Mithlu ishtiratil adalah. Misalnya disyaratkan adalatu ar-rawi sehingga hadis itu menjadi sahih misalnya. Atau makbul diterima. Bidalilin in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dengan dalil perkataan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian orang yang fasik dengan suatu berita maka bertabayyunlah. Minas sunnah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad. Dari sunnah adalah hadis Ibnu Abbas. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum yadullu ala ittisadi wa dha'fil marasil. Kalian mendengar lalu didengar dari kalian dan didengar dari orang yang mendengar dari kalian. Menunjukkan ittisal, itu bersambungnya sanad. Dan dhaifnya hadis-hadis mursal atau riwayat-riwayat mursal. Kutubut tarajim misal mudallis rubama yasqutu sittatan min masyayikhihi aw arba'atan aw itsnain ala tawali. Kitab-kitab tarajim, kitab-kitab biografi seperti seorang perawi yang mudallis bisa jadi menjatuhkan 6 orang dari gurunya atau 4 atau 2 secara beruntun. Ma'anna al-masyhur annahu asqata wahidan faqat. Bersama dengan yang masyhur adalah dia hanya menjatuhkan satu dari gurunya saja, min syaikhihi. Bagaimana kita kata ini? Min kutubit tarajim, dari kitab-kitab biografinya. Kutubul ilal, kitab-kitab ilal misalnya, fawaiduhu, manfaatnya adalah tambihat. Dan mungkin didapati padanya tafariq wa ma'rifatus syad. Wa mata yuqbal ziyadatu thiqah wa mata turad dawabituhu hunak. Nah, seperti tambihat tentang hadis ini ternyata tidak sahih atau tidak didengar langsung atau misalnya atau perbedaan-perbedaan demikian mengenal hadis syadz dan kapan diterima ziyadatus thiqah tambahan perawi yang thiqah dan kapan ditolak ada patokannya di sana. Kutubut takharij mithlu nasbir raya wa takhrisul habir wa silsilatus sahih wa silsilatud dhaifah. Kitab-kitab takharij yang membahas dan mengkaji hadis dan mendatangkan makhraj-makhrajnya dan mengkaji rijal-rijalnya seperti Nasbur Raya, Talqisul Habir, Silsilatus Shahihah, dan Silsilatud Dhaifah. Yang ke-9 hukum syari', hukum syariat mempelajarinya. Ra'a jumhurul ulama annahu fardu kifayah. Mayoritas ulama berpendapat mempelajarinya adalah fardu kifayah. Yang menunjukkan bahwasanya apabila tidak ada sama sekali yang mempelajarinya akan berdosa seluruh negeri tersebut. Dan apabila telah ada yang mempelajarinya maka jatuh dosa dari yang lainnya. Yang cukup, yakfi, mimma yakfi, yang mencukupi. Wa ba'dhum yara al-wujuba 'ala al-qudati wal fuqaha'i wal muftin. Dan sebagian mereka berpendapat wajib bagi para qadhi
para qadhi, para fuqaha dan para mufti untuk mempelajari hadis ini. Bagaimana dia berfatwa, bagaimana dia berhukum, sementara dia tidak tahu hadis ini hadis sahih atau dhaif. Akhirnya dia bersandar pada hadis, bisa jadi hadis maudhu atau hadis palsu. Dia pun berhukum dengan selain hukum Allah yang bertentangan dengan syariat disebabkan bersandar kepada hadis yang palsu. Karena dia tidak bisa bedakan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis palsu dan seterusnya. Al-masailu hiya tadwinul masalik wat turuq alladhi yustashhadu atau yustarshidu biha al-muhaqqiqu wa talibul ilmi wasair fi hadzal fanni. Wasairu fi hadzal fanni. Dan pembahasannya adalah membahas tentang jalan-jalan dan metode-metode yang dijadikan penunjuk bagi muhaqqiq yang mentahqiq suatu hadis dan penuntut ilmu dan yang berjalan dalam fan ini bagaimana mereka berjalan dan bisa menyimpulkan dan mengambil kesimpulan tentang hukum suatu hadis, apakah hadisnya sahih atau dhaif atau hasan ataukah syadz ataukah mu'al ataukah dan seterusnya. Bagaimana akan datang dan telah lalu beberapa penyebutannya dalam pembahasan kita Manzumatul Baiquniyah. Baik. Ini pembukaan tentang pelajaran kita ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.